Karena kita udah kadung percaya sama Sama algoritma. sama Jadi who own the algoritma itu adalah yang bisa mengatur, ya, menciptakan aturan. So who own algoritma? Is a company? Is a what? Who? Ya, Government? It's a what? Wah, menakutkan sekali nih hidup kita sekarang. Makanya. Everything is being controlled. Jadi kalau tadi balik lagi ke yang pertanyaan metaverse, apakah it's free gitu nanti orang gitu? Mungkin it's free. Untuk apa? Untuk they can apply the algorithm gitu loh, atau I'm not sure. Ada pesan sponsor lain atau apa? Tapi intinya nggak selalu mereka butuh ini kan, butuh cash gitu atau apa? Enggak, itu is a between quantity and quality. Kalau the quantity kan cash, hard cash. Tapi kalau quality pakai dulu aja, nggak apa-apa. Pas udah di dalam udah keenakan, nah mulai deh. Oh, mau tambah ini 1 sen, tambah ini lagi 5 sen. Kayak ya itu map sekarang sih yang paling itu map. Itu map kalau tiba-tiba kalau map minta bayar ya kita mau nggak mau sekarang harus bayar. Udah tergantung banget. Jadi kita punya ini, I don't think robot bisa ngalahin kita ya, bisa ngalahin human. You think? Dalam berbagai area banget, bisa banget. Main catur udah gak ada yang bisa ngalahin robot. Jadi tahun berapa tuh yang juara catur kalah sama IBM Blue itu kan ya? Udah kalah tuh. Terus nggak taunya sekarang itu kan udah dia robotnya itu nyimpen algoritma segala macam trik catur gitu ya, disimpan, dia ngelawan juara catur udah menang. Terus sekarang ada robot lain yang machine learning, dia bisa belajar sendiri ngelawan robot yang itu. Robot ini udah kalah lagi sama ini. Nah, jadi gimana dong? Emang untuk beberapa hal yang kalau kita mau mau gila-gilaan imajinasinya, kita bisa dijajah robot gak sih? Remember, you're a creator kan? You're a creator, you create robot for example. And then once robot bisa melakukan yang manusia lakukan lebih cepat, jauh lebih cepat tanpa capek. Dia bisa melakukan 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari per minggu tanpa emosi lagi. Manusia bisa down. Di situ dia unggul. Sangat unggul. Manusia yang masa depan yang dapat, yang bisa bisa strive lah itu ya, yang bisa mendesain algoritma itu, robot itu bisa karena robot itu sangat membantu di satu sisi. Tapi kalau membantu, setelah membantu manusianya jadi irrelevant, ya nggak salah dong, ini tools untuk ngebantu kok gitu sebenarnya. Ya innovate sesuatu lah. Jadi dengan kata lain, kita as a human juga jangan sampai kita create something robot misal gitu is becoming relevant and take over kita punya pekerjaan kan. Nah, but we have to keep. Iya, kita kan bikin tools lagi yang membuat hidup kita lebih baik dong ya. Karena pertama kali kita buat robot untuk membuat hidup kita lebih mudah, pasti kan. Betul. Terus sudah lebih mudah, ya kita buat yang lebih mudah lagi ya. Manusia tetap inilah, tetap menemukan teknologi. Kalau saya sih beranggapan gitu ya. Tapi akankah robot take over? Ya, ini tuh di film ada. Oh iya. Di film. Jangan lupa, jangan salah kan. Kan kita berbicara waktu kemarin itu bahwa semua yang happening ini, I remember I watch Matrix misalnya. Matrix itu I watch 3 times sampai I understand. Matrix keren banget. Apa sih ini? Pas pertamanya out-outan deh. Apaan sih ini, film apa gitu ya. Tapi karena everybody talking about Matrix yang wow gitu, nonton lagi kedua kali, baru dapat setengah. Oh gila, ini kayaknya gila nih, sedap nih kita. Nonton lagi yang ketiga dan I got the full picture. Mungkin karena udah ketiga jadi bukannya hafal ya, jadi bener-bener precisely you know what is, kalau dia kesana tuh ngapain, dikejar ini itu, oh berarti yang ini. You connected into the real one.
Ya kan? Ini kan sebenarnya is that gitu. Can you imagine? It was like 15 years ago itu Matrix. 20 years ago. 2000 ya, 2000. Iya. 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu. Matrix itu. Nah, sih. So when you said that kita akan minum obat terus bisa pakai bahasa Rusia, maybe 10 years later loh. Iya, probably. Kalau kita umur panjang. Karena risetnya kayak dulu waktu dibilangin, nanti kita ngelihat TV, kita tahu di dalam peta kita lagi di mana. Orang ketawa semua. Ya iya, 30 tahun yang lalu. Iya sih. Siapa tapi yang sekarang bisa itu udah sehari-hari, udah kita nggak bisa lepas dari itu. Jadi kita kalau mau masuk, kita sebagai orang biasa, kalau dalam bisnis kan kita bisa tahu, oke deh, ini I have this facility, mau bangun di metaverse gitu kan, mau duplicate ini di metaverse, mungkin itu terus kemudian dengan story inside di sinilah gitu ya. Nah tapi kalau untuk orang yang biasa aja, individual gitu ya, dan dia mau juga joining in, mau masuk seperti misalnya mau experience lah pengalaman nih ke metaverse as a individual, itu how to make it real sih, how to make it happen. How people can, orang biasa bisa. You can be either as a creator di situ atau as a visitor atau. Nah, avatarnya? Avatar tetap ada, maksudnya? Yang create avatar siapa? Kita bayar orang? Enggak, ada tools untuk itu toolsnya udah dibikin. Jadi kita kayak masuk ke apps aja dong. Iya. Masuk ke apps terus kita bikin gambar sendiri, apa sendiri kita mau pakai baju begini. Ada pilihan, nanti bisa gini kita bisa pakai. Itu sih gampang sekali, itu mudah sekali. Untuk bikin avatarnya kita sendiri. Jadi each of us bisa bikin sendiri. Bisa. Kalau untuk itu aja sih bisa. Tapi kalau menciptakan sebuah tempat yang bisa attract orang untuk datang, itu yang butuh ini ya. Soul lebih gitu, creativity. As creator. That's what we need you to create kan, right? Nah kembali lagi ke orang biasa nih, berarti dia masuknya ke situ di metaverse yang mana is waiting to be invited atau dia bisa choose? Dia bisa choose. Mana yang dia interested gitu? Iya, dia mana yang interested sesuai dengan interestnya. Karena sekarang ada ya macam-macam ya, ada yang untuk sosialisasi, ada yang untuk spesifik menjadi hero, ada yang spesifik untuk macam-macam lah, sports gitu. It's getting terbuka pintunya satu-satu. Jadi kan kemarin kan kita bicara itu, nih gimana gue masuknya ya? Nggak kepikiran kan? Iya. Kalau mau coba join aja gitu. Ya nanti belajar teknikalnya kan, nanti mesti pakai mata uang yang apa gitu. Emang itu kan sambil jalan ya, kalau saya bilang ini sambil jalan. Tapi paling enggak root-nya itu apa? Sebenarnya kayak gitu. Dan ke depan sih ya itu saya tetap yakin ini nggak bisa dihindari. Ini bukan tren semata gitu, tapi ini akan jadi is the future. Iya, is the future. Itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi kalau dalam bisnis bagaimana ya? Nggak bisa imagine loh. Misalnya kita jualan gitu, gimana? Itu juga bakal berubah banget sih. Map. Ya, kalau di dalam ya kan Mbak Lucy dulu marketing kan. Marketing nyari traffic yang rame kan pasti. Trafficnya kalau di situ semua, trafficnya nggak di mall gitu, tapi di metaverse. Ini kan potensial marketing spot dong. Iya betul. Iya, bisnisnya udah di situ kan. Orang udah trafficnya di situ, ya kita bisa nyampaikan message kita di situ, promosi di situ, atau we tell the story that this product is good for your health, bla 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 bla. Prestige to buy gitu kan. And it's a limited product. And it's limited. Yang penting itu tuh limited produknya itu. It's collectible item.
rare collectible item. Kalau beli ini kamu dapat benefit, bisa dikirim, benefit realnya kan sekarang. Untuk menjadi bisnis kadang-kadang objek virtual itu di link ke benefit real gitu. Misalnya beli beli apa tiket di sini. Nanti di dunia nyata bisa dipakai untuk berapa kali terbang kemana aja ya kayak gitu kan. Itu udah satu benefit yang orang, it's a business, bukan hanya sebagai apa ya, bukan hanya sebagai cari sensasi gitu lah ya. Tapi nggak ada bisnisnya di situ. Kalau cari sensasi mungkin di sosial untung-untungan kan ya, mungkin wah ini sukses gitu, tapi setelah orang nyoba lagi udah nggak ada, udah basi gitu kan ya. Tapi as a business kan you need a real value gitu. Betul. Nah di situ trafficnya banyak, you sell product with the real value, ada utility value-nya dan rare. dan rare. So by the time they buy, terus kemudian dia gonna ask real produknya. Oh iya, itu in the real world gitu. In the real world bisa dilingkan. Oke. Nah, that's the business kalau gitu. Dan kayak kemarin kita coba, dia bikin aja banyak produk gitu dengan real value-nya. Nanti yang laku yang mana ya yang di follow up di real value-nya, karena ini bisa untuk market research dulu gitu kan. Nggak perlu ada capital dulu. Jadi dulu. Test market itu ya di metaverse itu. Betul, exactly. Jadi bikin tas gini, bentuknya gini. Yang laku yang mana? Yang ini yang laku ya udah bikin itu. Ampun bulit, itu kayak buy order dong. Buy order, isn't it? Why not? Gitu. Okay. Udah 15 menit jelasin baru buy order. Iya, bisnisnya berubah. Merubah bisnis kan. Jadi bahkan mungkin orang bisa custom di sini gitu. Nanti ada real produknya. I don't know. Itu opening a new way of business banget gitu loh. This is a new lifestyle. It's a new things. Ya kan? It's a new thing. And then this is just the beginning, or how many percent is actually 20%, 30% atau just bener-bener beginning gitu loh. Beginning banget. Menurut saya sih ini beginning banget. Ngelihat apa yang bisa dibuat di sini itu kayak waktu, kalau saya sih yang ngebayanginnya kayak waktu tahun 2005 lah, 2006 kita ngelihat iPhone. Ya. Gitu. Oh ini bisa apa aja gitu. Belum ada Android ya waktu itu ya. Jadi saya di industri game kan, kebetulan dulu tahun segitu 2005 2006 itu game masih di PC ya. PC atau Game Boy atau apa. HP kan masih yang monoponik atau apa gitu kan. Belum main game tuh belum enak lah. Terus tiba-tiba lihat ada iklannya gitu. Touchscreen. Bisa gini, layarnya gede gitu. Wah, ini bisa apa ya gitu. Nah, itu masih. Iya sih, sebenarnya kayak waktu itu kita ketawa juga, waktu handphone kan dulu kan semakin kecil semakin bagus kan. Wow gitu ya. Semakin kecil. Terus lama-lama dikeluarin yang besar. iPhone bukannya yang segini. Terus nggak lama kemudian Samsung yang segini. Kita ketawa ya. Yang ada Note itu. Ya, kita ketawa, tapi sepanjang Jalan Sudirman semua orang memakai begini nih. Iya. Gini. Yang gede itu ya. Yang gede itu. And dan kita nggak sadar kalau itu bukan telepon. Iya. It's a note. It's a device. It's a smart device. Yang bisa dipakai untuk nonton, bisa dipakai dengerin lagu, bisa dipakai untuk kerja dan bisa nelpon. Bukan telepon. Namanya smartphone. Tapi berapa sering sih kita nelpon pakai smartphone? Iya sih, semuanya pakai ini, pakai teks gitu. It's not even a phone gitu. Dan ingat dulu tahun berapa ya?
waktu kuliah itu Bill Gates bikin buku The Road Ahead judulnya, yang gambarnya dia berdiri di jalanan gitu, The Road Ahead. Dia bilang in the future orang kalau beli sesuatu dia nggak ngeluarin cash, dia mengeluarkan sebuah device, terus pembelinya itu mengeluarkan device, penjualnya juga mengeluarkan device, device-nya diketemuin barcode dan terjadilah transaksi. Iya. Gitu. Sekarang kan QR. Iya, QRIS, GoPay, segala macam, OVO, whatever it is. It's you know what? I was like mau ngambil uang di ATM. I didn't even realize tuh ATM-nya udah expired kartunya. Oh iya, saking jarangnya tuh. Gitu ya. Jadi beli ketoprak aja udah nggak perlu cash. Udah nggak perlu cash, udah ada QRIS-nya. Sampai up to that level ya. I'm not saying bahwa gimana, itu sampai benar-benar merakyat banget tuh. QRIS. Kalau nggak tahu di China, katanya sih temen saya liburan ke China udah bawa apa mata uangnya tuh won ya. Apa mata uangnya di dia? Iya, pokoknya udah bawa duit banyak-banyak, nggak bisa belanja katanya. Semua pakai Alipay sedangkan. Oh iya Alipay. Dia nggak punya Alipay gitu. Dan ya udah berubah emang. Dan nggak apa yang para visioner tulis dulu itu kan Bill Gates dan itu terus sekarang udah kejadian gitu. Jadi yang kalau dibilang in the future orang lebih percaya algoritma dan kita bahkan nggak sadar algoritma itu ada pesan terselubung itu ya. Tapi itu is kick me out gitu ya, maksudnya ya betul juga ya, algoritma itu bisa sebagai media untuk promosi, media untuk mengarahkan convince, no, scheme, isn't it? Iya. Kalau Waze tadi kayak Waze kan. Waze bilang jalan terbaik adalah lewat sini. Mungkin dia udah ngitung, saya udah menganjurkan 1.000 orang lewat jalan sini, nanti bentar lagi macet. Jadi yang sekarang jalan tikus aja. Kita nggak tahu. Mungkin itu ya kedeteknya seperti itu. Tapi kan ya itu ada pesan-pesan terselubung yang kita nggak pernah tahu juga gitu loh. Jadi hari ini juga loh. Apa? Oh iya, sekali lagi. Saya kemarin nonton video the most search in Google ya, Google search gitu. Saya sekelebat baca ada yang nulis what is my purpose. Jadi what happened? Jadi what happened? Apa tuh? What is my purpose? Jadi percayanya orang sama algoritma udah sampai situ. Oh my god. Ya, I'm not sure. Mungkin ya apa itu iklan atau apa nggak tahu. Tapi orang nge-search sudah sebegitu percayanya dengan data algoritma sampai nanya what is my purpose ke mesin search engine. Confident-nya dia di mana? I don't know. Tapi kalau dipikir di apa tuh browser kita kan sekarang anak SD aja udah punya account kan. Nonton YouTube-nya apa aja. Iya. Itunya apa aja ya. Bener. Kan udah didata gitu. Dan dia sukanya apa? Sama sih seperti kalau misalnya kita suka lihat Facebook. Di situ dikasih laporan you are on the screen 8 hours, spending 8 hours, 9 hours gitu kan. Terus I said, okay, I'm gonna beat you. Hari ini 0 gitu. Ya kan? Nggak bisa langsung instantly 0 loh. Jadi I just gotta feel gitu ya. Nggak usah minum obat. Dengan touching aja. Touching ini jari nggak yang pencet FB, ya kan? Itu udah addicted. Udah kayak rasa ada kekurangan sesuatu zat. Ditarik gitu loh kita punya ini. Untuk klik Facebook. Jadi turun itu nggak drastis banget. Dari 8 jam turunnya jadi luckily lah kalau jadi 4 jam. 4 jam aja gini, yes I beat it gitu kan. Nah, gimana nih untuk menjadi 2 jam? Bagaimana ini untuk menjadi 0? What happened? I did it. I switch off the phone. Itu jadi 0. Bener-bener 24 hours 0. Dan kayak nonton videonya di
Facebook juga kan, dia akan ngecek video apa yang ditonton, video mana yang ditonton sampai habis. Iya. Nah gitu kan. Yang mana cuma ngeklik 5 menit. Artinya interestnya oke lah, tapi kalau nonton sampai habis artinya interest banget. Profiling kan? Profiling. Ya, suggestion yang dikasih untuk para pengiklan ya sesuai profile. That is actually what Meta has. Di set big data, dia udah profiling. Jadi dia even you yourself dia udah tahu bullet ini karakternya begini. Better than your friend. Better than your family. Karena your family nggak detect lo tiap jam kan. Sedangkan dia dengan storage data, dengan algoritma, it's already. Iya. And they can powerful sekali. And they can control the word. They can control you. Iya, akhirnya dia memberi suggestion. Yang orang udah keburu percaya, kasih suggestion. Ada. Serem ya, influencing. Ya, contohnya Google Map itu ya kita udah lebih percaya. Dari supir kita aja mungkin kita lebih percaya. Udah Google aja. Jangan lewat situ. Jadi sometimes kita punya feeling aja kita without it gitu loh. Kita ragu-ragu. Tapi kalau dengan mesin tanpa keraguan. Karena mesin itu nggak punya otak. Nggak punya emosi. Yang kita bicarakan ini, is it going to happen di metaverse nggak? Ke bawah nggak ke situ? Oh iya dong, definitely. Ini udah kayak dunia yang bersebelahan gitu ya? Iya. Jadi side by side gitu. Apa itu dunia kedua? Kita nggak mau makin ngawur, makin bingung soalnya pertanyaannya makin detail kan. Ini kan karena ketidaktahuan. Kita boleh tuh bullet ngumpulin orang-orang yang yang saling bertanya kan. What happened? What gonna happen? Ya, kalau saya bilang balik lagi, ini tetap as tools yang dibuat manusia, di mana keterbatasan yang kita miliki di dunia real di sini nggak ada gitu kan. Terus ini ada satu interface untuk ngonekin keduanya. Kita bisa berkreasi di sini tanpa ada batasan di sini, dan di dunia realnya nggak bisa dicapai, tapi di dunia ini bisa dicapai. Itu it's a good thing sih kalau menurut saya di satu sisi. Tapi di sisi lain, pada saat tidak ada keterbatasan itu, balik lagi ke sini. Do we have a dream? Karena kalau if we have a dream, ini jadi tools yang baik gitu. Karena kita bisa create sesuatu lebih memungkinkan di sini. Kita bisa manifest dengan di dunia digital ini, toolsnya banyak. Kita punya tools yang kita bisa pakai tanpa resources mahal yang ada di dunia fisik. But kalau kita nggak punya dream, ya kita lost lah di situ, cuma muter-muter aja. Malah kita masuk ke dreamnya orang, ikut-ikutan. Iya, kalau istilah saya itu adalah kita kayak NPC. Non-playable karakter. Kita manusia benar, tapi kita NPC gitu. Robot lebih keren daripada NPC. Correct me if I'm wrong. Karena kita nggak punya mimpi di situ ya. Kita NPC aja, cuma flying, floating, hovering. Oh itu rame, oh itu lucu, ikut-ikutan. Bener-bener. If you have a dream, wah ini tools yang menarik sekali gitu. Yeah, it's kind of like I have this, so I said benar-benar kalau ditanya kenapa, I don't know, because I have a dream that I wanna be only the small dot in this world to connect people. Nah, memungkinkan nggak di situ? Memungkinkan. Itu kan makanya pertanyaannya menjurus terus kan, Bulit. Kalau enggak mah nggak gue tanya. Iya. Tapi gitu. kalau saya suka bikin ya kayak saya arsitek lah, misalnya balik lagi arsitek. Saya suka bikin bangunan. Oh di sini kamu bisa bangun segala macam gitu, tanpa harus beli bata, pasir, semen dan segala macam. Yang itu kan bisa bangun sebagus-bagusnya, orang bisa admire your work gitu, orang bisa datang, bisa appreciate segala macam di sini.
because you have a dream. Benar sih, benar. Itu I believe so. Dengan dream itu memacu kita, make our life juga exciting gitu, mengencourage kita untuk apa? How to make it happen ya? By myself or partnering up or is becoming kolaborasi dengan yang lain atau how gitu loh. Itu kan yang membuat kita punya sel-sel di sini kan. Iya enggak? Ada dream, ada passion, dan ada problem yang mau kita solve. Nah, inilah tempatnya. Saya sih sebenarnya ngelihat dulu saya pernah yang nggak lama banget, mungkin setahun atau 2 tahun yang lalu menulis bikin satu tulisan gitu, digital portal istilahnya. Dunia digital itu sudah demikian advance-nya dengan kecepatan chip di dalam HP kita sekarang itu ini lebih cepat, lebih banyak lebih cepat transistornya daripada superkomputer 20 tahun yang lalu yang harganya puluhan miliar. Yang the big jutaan dolar itu sekarang sama cepatnya sama iPhone, HP gitu. So computing power yang dulu segitu mahalnya untuk ngitung bikin 3D gitu aja udah wah hebat banget dulu ya. Sekarang ada di tangan kita. Ini kan sebuah tools yang keren banget gitu, dan storage-nya juga banyak, lebih banyak dari memori kita. Gimana kita bisa gitu memanfaatkan computing power yang segitu cepat, memanfaatkan storage yang gini, dan connectivity dengan semua device di dunia. Kita punya ambil dengan data hitungan second gitu. Dan itu powerful banget. How we tap into that power gitu. Ya kan? Kalau kita bisa tap into that power, wah hidup kita. Somebody already research that. Iya. And it's going to happen in the next 30 years. Jadi we are talking about the next 30 years terus ya, gawat bener. The next 30 years tuh berapa gua ya? Oke deh. Mungkin tidak tercapai. Tidak mencapai. Jadi Intel dulu pernah ngitung chip tahun 60-an. Tahun 80-an. 8086 itu nama chipnya, sama chip sekarang i7 gitu ya. Kalau chip dulu itu adalah VW, kecepatannya 60 km per jam, harganya berapa ratus juta rupiah lah gitu, berapa puluh juta rupiah gitu. Bensinnya 1 liter 10 kilo gitu ya. Di compare dengan chip sekarang, itu harusnya mobil VW itu kecepatannya berapa ribu kilometer per jam, harganya cuma sekian sen, nggak sampai $1 harganya, dan sekali isi bensin seumur hidup kita nggak akan habis. Jadi teknologi digital itu berkembangnya itu semakin murah, semakin cepat, semakin hemat energi. Bandingannya karena dia nggak ada limitasi kayak mobil VW itu. Nah, sementara di dunia real kita masih pakai power fisik itu. Tapi kalau kita tap in ke digital itu, udah benar kita sebenarnya udah bisa kemana-mana. Tinggal pertanyaannya how you control aja sih sebenarnya. But if you don't have a dream, you cannot tap in that power. Exactly. Karena you don't know what you want to do gitu. Yeah, exactly. Apa yang mau diejawantahkan, apa yang mau nggak ada. Just NPC itu lagi gitu. Gitu.